Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rafa Rubeno. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal kimia, yakni pada bab keseimbangan kimia dan pada bab sifat koligatif larutan. Nah, di sini kita mendapatkan satu soal dari bab sifat koligatif larutan, yakni sebanyak 20 gram zat A non elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air. Kf sama dengan 1,86, membeku pada suhu min 2,48 derajat Celcius, maka massa atom relatif dari zat A adalah A 60, B 90, C 120, D 180, dan D 240. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi diketahui GT sama dengan 20 gram, kemudian GP atau gram pelarutnya itu 250 gram, KF sama dengan 1,86, TF larutan sama dengan min 2,48. Kemudian perubahan TF sama dengan 2,48. Yang ditanyakan adalah MR terlarut. Jadi berhubung MR yang ditanyakan, maka kita memakai rumus delta TF sama dengan GT gram terlarut di per MR dikali 1000 per GP dikali KF. Nah, di sini sudah tertera pada bagian yang diketahui, maka kita tinggal menempatkan masing-masing nilai pada tempatnya. Delta TF di sini bernilai 2,48 sama dengan GT-nya di sini 20. MR-nya ditanyakan, maka kita berikan lambang X. Kemudian 1000, GP-nya 250, dan KF-nya 1,86. Nah, sebelum kita mencari MR, seharusnya kita membagi 1000 dengan 250, yang hasilnya adalah 4. Kemudian kita rotasikan atau pindahkan X pada tempat delta TF untuk mencari hasilnya. Jadi X sama dengan 20 dikali 4 dikali 1,86 per 2,48. Nah, hasilnya sama dengan 207 per 44 per 2,48, hasilnya sama dengan 60. Jadi ditemukan hasil dari soal di atas, dan opsi jawaban yang benar adalah A. Kemudian kita lanjutkan pada soal kesetimbangan kimia. Soalnya, suatu reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan apabila A. Laju reaksi ke kiri sama dengan ke kanan. B. Jumlah koefisien reaksi luas kiri sama dengan luas kanan.
C. Mol zat sebelum dan sudah reaksi sama. D. Massa zat sebelum dan sudah reaksi sama. E. Reaksi tidak berlangsung lagi. Jadi di sini disertai dengan pembahasannya, yakni suatu reaksi disebut dalam keadaan setimbang apabila memenuhi tiga syarat antara lain. Satu, reaksi berlangsung secara reversibel atau bolak-balik. Artinya, laju pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktan. Dua, sistem dalam keadaan tertutup. Artinya, tidak ada zat yang keluar dari sistem. Tiga, bersifat dinamis. Artinya, secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dan secara makroskopis tidak menunjukkan terjadi perubahan pada sistem. Jadi, dapat disimpulkan dari tiga persyaratan tersebut, jawabannya mengarah pada opsi D, yakni massa zat sebelum dan sudah reaksi sama. Jadi, demikianlah pembahasan dari beberapa soal yang saya dapatkan pada dua bab, yakni bab sifat koligatif larutan dan kesetimbangan kimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.